Jadi coba saya rangkum dulu ya Pak Dani ya. Intinya Pani ini ya, Pantai Indah Kapuk 2 ya, itu menarik karena ya satu, ownernya itu Pak Aguan itu salah satu sembilan naga ya, ini terkenal banget seperti itu. Dan beliau itu ya cukup dekat dengan pemerintah karena dia investasi juga di IKN sana dan sering muncul juga itu di IKN dengan konglomerat yang lain. Jadi sepertinya ya memang kan kita tahulah di Indonesia bisnis kalau pengen gampang ya harus dekat sama pemerintah dong, ya kan? Terus kedua, ya tadi kita bisa lihat sendiri mampir ke PIK itu memang wah, saya pikir Singapura juga kalah itu. Kalau misalnya di PIK ya. Bukan kalah sih, mirip-mirip seperti Singapura lah, jalannya bagus. Kebetulan Pak Dani saya sendiri pun memang pernah main ke sana ya. Saya nginep di Sofitel atau apa waktu itu di hotelnya itu di sana. Terus ada Chinatown, itu bagus sekali, betul. Lalu ada pantainya ya dan seterusnya. Lalu ada rumah Zuci atau apa gitu, yang rumah sakit gede banget itu gitu ya. Itu kita berasa lagi ada di Beijing atau di Shanghai gitu, saya nggak tahu. Tapi itu keren banget, itu bagus banget Pak Dani. Ya. Jadi kalau kita lihat, wah ini kayaknya menarik. Tapi di sisi lain ya balik lagi secara valuasi Pani ini tidak murah. Tapi satu lagi, tapi kan Pani ini punya land bank besar, ya. Kalau itu nanti itu semuanya dikembangkan dan harusnya bisa dong dikembangkan karena balik lagi ownernya ini dekat dengan pemerintah, jadi izin apapun kayaknya pasti dikasih aja lah gitu ya. Wah ini kan harusnya kinerja perusahaannya bisa nyusul gitu seperti itu gitu ya. Nah sekarang gini Pak Dani ya, apakah ini bisa seperti BCA meskipun valuasinya mahal tapi naik terus? Pertama ya, yang kalau dalam analisis saham kita jangan sentimental Pak Dani, ini mohon maaf. Maksudnya sentimental tuh gimana? Saya dulu pernah ada temen nih ya, analisanya begini, Pak Teguh, saya lihat Sido Muncul ini bagus banget gitu. Kenapa? Soalnya kebetulan rumah saya di Semarang itu sebelahnya dengan pabriknya Sido Muncul ini. Jadi saya lihatnya tuh seneng gitu loh. Karyawannya rapih-rapih apa segala macam. Wah, analisa saham nggak begitu, Pak. Bukan kita tetap harus lihat kinerja laporan keuangan dan seterusnya ya. Jadi kalau saya main ke PIK juga sama, bagus banget. Tapi kenapa saya lebih suka Gapura? Ya karena sebenarnya kinerjanya valuasinya lebih murah. Gapura itu seperti itu gitu ya. Sido Muncul waktu itu meskipun kinerjanya juga sangat bagus. Ini kita bicara waktu dia baru IPO tahun 2012 kalau nggak salah. Harga sahamnya waktu itu 900 sebelum stock split ya, mahal banget. Berdasarkan kinerjanya saat itu, ada orang beli di harga segitu, ya setelah itu sahamnya justru turun karena memang meskipun kinerjanya masih bagus tapi valuasinya sangat mahal. Jadi analisa, tapi meskipun sekarang dia naik lagi ya, tapi itu lama kemudian Sido Muncul ini. Jadi analisa ketika itu karena sebatas saya suka gitu dengan perusahaannya, karena saya lihat secara ininya bagus segala macam, wah itu nggak tepat Pak. Dan kalau Sido Muncul mah masih mending lah, meskipun 10 tahun kemudian nunggunya, eventually dia naik lagi kan. Yang lebih parah itu, ada teman saya juga yang lain, dia rumahnya di Sukoharjo, dia lihat itu, apa Pak Dani, perusahaan terbesar yang ada di Sukoharjo, Solo itu, tekstil, tahu Pak Dani? Sritek. Betul. Dia lihat Sritek ini keren banget, wah luar biasa, karyawannya rapih-rapih, ya pabriknya gede. Saya suka gitu lihatnya gitu ya. Dia beli sahamnya. Bagaimana nasib Sritek sekarang? Ya Anda tahu sendiri gitu kan. Jadi jangan sekali-kali kita beli saham hanya faktor sentimental, suka atau tidak seperti itu. Itu kurang tepat Pak Dani. Mungkin tepat, tapi bukan itu cara kita beli sahamnya. Yang kedua soal land bank ya. Nah Pak Dani ini mohon maaf juga, land bank itu justru jadi pemberat kinerja perusahaan properti sejauh yang saya amati selama ini. Kenapa? Land bank itu biasanya, land bank itu jangan bayangkan tanah yang udah kafling, yang udah siap dibangun Pak. Enggak, itu tanah yang benar-benar masih belum diapa-apain sama sekali. Ya, masih rawa-rawa kalau misalnya di Pantai Indah Kapuk sana. Yang masih butuh waktu dan juga biaya yang sangat banyak untuk kemudian dibangun jalan, dibangun penerangan, diratakan, dijadikan tanah kafling, sampai akhirnya ada perumahan di situ. Progresnya Pak,
dari land bank tanah yang benar-benar nggak ada apa-apanya sama sekali sampai akhirnya menjadi perumahan mewah, itu bisa sampai belasan tahun. Dan selama progres tersebut, land bank tersebut ya tidak menghasilkan pendapatan apa-apa toh. Mungkin harganya betul naik, namanya tanah kan harganya naik terus. Tapi bedakan Pak, harga tanah yang kosong nggak ada apa-apanya dengan tanah kafling misalnya. Tanah kafling di dalam perumahan nih, itu betul harganya naik terus. Tapi kalau misalnya tanah di antah berantah, meskipun ini judulnya di Pantai Indah Kapuk ya, tapi belum ada apa-apanya sama sekali, ya harganya nggak akan naik Pak, kecuali memang sudah mulai ada pembangunan di situ. Saya perhatikan perusahaan-perusahaan yang land banknya besar, kayak Bumi Serpong Damai, Alam Sutra, dan seterusnya, itu justru karena land banknya besar, ekuitasnya itu kan ikut besar, ya ekuitasnya jadi besar. Tapi karena land bank tersebut tidak produktif, tidak menghasilkan pendapatan, tidak menghasilkan laba bersih, alhasil laba bersihnya jadi kelihatan kecil. Karena laba bersih tersebut dihasilkan dari aset dia yang produktif. Apa itu? Tanah kafling, rumah tapak, apartemen, dan seterusnya. Land bank ini nganggur. Ibarat kata kalau investor saham, ya investor saham ini dia punya uang 1 miliar. 700 jutanya dalam bentuk cash, cuma 300 juta doang yang dibeliin saham. Nah ya 300 juta inilah yang menghasilkan keuntungan. 700 jutanya nggak jadi apa-apa Pak. Nah kalau di perusahaan properti, uang yang nggak jadi apa-apa, ini land banknya gitu loh. Nggak produktif dia. Dan alhasil justru memberatkan seperti itu. Jadi kurang bagus. Dan jadi kinerjanya Pani ya menurut saya ke depannya itu justru akan segitu-gitu aja, dia nggak akan sulit untuk memaksimalkan aset propertinya, harus jangka panjang banget, dan jangka panjang ini kan ya bisa terjadi perubahan politik juga Pak. Jangan kita pikir misalnya Pak Aguan akan tetap akrab dengan pemerintahan saat ini, belum tentu sama presiden berikutnya mereka masih tetap jadi kawan gitu, belum tentu seperti itu. Intinya banyak ketidakpastian lah kalau misalnya kita harus nunggu sampai belasan tahun ke depan. Beda kalau kita cuma nunggu setahun 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya sampai 15 tahun saya nggak berani. Dan yang ketiga, kalau Pani ini memang satu-satunya perusahaan properti yang prospektif, maka kalaupun valuasinya sangat tinggi, mungkin kita tetap berani kejar lah, nggak masalah. Tapi Pak Dhani, coba lihat saham-saham properti yang lain, termasuk BSDE yang barusan saya sebutin. PBV dia berapa? 0,7 Pak. Asri, PBV dia berapa? 0, berapa? Gapura, bahkan Sumarekon, bahkan Pakuwon, Agung Podomoro, Citraland. Semuanya murah. Lah kenapa kita harus beli yang mahal ini? Nggak worth it Pak Dhani, nggak worth it banget menurut saya. Apakah Pani ini nggak bisa naik? Ya bisa saja, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya berdasarkan pendekatan value investing, ada banyak banget saham properti lain yang mungkin prospeknya dan ownernya pun bukan bagian dari konsorsium IKN, tapi kalau dari sisi valuasi sangat-sangat murah, maka tetap potensi profitnya jauh lebih besar, dan di sisi lain risikonya juga jauh lebih rendah. Ya, jadi kalau BCA, ya mungkin kita bisa beli BCA karena bank yang lain nggak begitu bagus. Tapi sebenarnya kalau Pak Dhani perhatikan saham-saham kayak NISP, itu naiknya lebih tinggi Pak. BRIS, Bank Syariah Indonesia, naiknya lebih tinggi. Jadi bukan berarti karena dia yang terbaik, maka yang lain-lain jelek. Enggak. Properti juga sama. Menurut saya kalau nanti properti akhirnya memang booming, ya, maka ada banyak saham lain yang lebih menarik daripada Pani ini. Jadi saya belum rekomen untuk Pani ini. Meskipun saya yakin Pak Dhani juga sudah tahu jawaban saya seperti itu sih. Anda dengan kita cukup lama seperti itu. Ini untuk memperjelas saja ya. Iya, karena kemarin kebetulan ada ambil sedikit Pak Teguh di 5.100-an, kemarin ada terbang ke 5.900 Pak. Ya, jadi ya hold aja, nggak masalah. Cuman maksud saya kalau misalnya nanti mau masuk lagi, ya balik lagi. Ini kan saham Pani ini kebetulan naiknya berbarengan dengan saham-saham properti yang lain ikut naik juga kan. Jadi dia nggak naik sendirian, itu loh kata kuncinya. Beda kalau memang dia naik sendiri gitu kan. Tapi saya pikir kalau untuk kenaikan lebih lanjut, saham properti lain lebih punya peluang untuk itu gitu. Cukup ya Pak Dhani? Cukup, terima kasih Pak.